Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 muatan IPA, yaitu tentang pemantulan cahaya. Selanjutnya, simak video berikut ini dengan baik ya, Nak. Anak-anak, di kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat sekeliling kita karena adanya cahaya, atau lebih tepatnya pantulan cahaya. Pemantulan cahaya, adakah dari kalian yang tahu apakah itu pemantulan cahaya? Jika kalian belum tahu pemantulan cahaya, yuk kita belajar bersama-sama. Pemantulan cahaya atau refleksi cahaya adalah cahaya yang memantul ketika mengenai sesuatu. Iya, betul. Cahaya akan memantul kembali seperti halnya bola ketika mengenai sesuatu, misalnya lantai ataupun dinding. Apabila cahaya mengenai benda bening seperti kaca, plastik, dan lain-lain, maka cahaya dapat menembus benda tersebut dan cahaya itu diteruskan. Seperti cahaya di jendela kaca ya. Namun, cahaya akan memantul jika cahaya tersebut mengenai benda gelap. Pantulan cahaya dari satu benda masuk ke dalam mata kita, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Itulah mengapa kita membutuhkan cahaya untuk melihat apapun yang ada di sekitar kita. Anak-anak, ada dua macam jenis pemantulan cahaya. Satu, pemantulan cahaya teratur, dan dua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaannya rata. Contohnya adalah cermin datar, yaitu cermin yang ada di rumah kita. Contoh lainnya adalah permukaan air yang tenang. Jenis pemantulan yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Anak-anak, di buku tema 5 subtema 1 kita sudah pernah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tapi untuk mengingat kembali kita ulas lagi ya. Kalian juga bisa melihat video sebelumnya. Linknya Bujul taruh di kolom deskripsi ya. Berikut sifat-sifat cahaya dan contohnya. 1. Cahaya merambat lurus. Contohnya adalah cahaya mercusuar yang membentuk garis lurus. Mercusuar adalah menara yang ada di tepi pantai sebagai petunjuk untuk para nelayan. Contoh lainnya adalah cahaya senter yang juga membentuk garis lurus. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah ya. Sifat cahaya yang kedua adalah dapat menembus benda bening. Contohnya adalah cahaya yang menembus kaca atau gelas. Kita dapat melihat keadaan di luar rumah melalui jendela kaca karena cahaya dapat menembus jendela kaca. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah kita bisa melihat bintang yang sangat jauh dengan menggunakan teleskop, sehingga terasa bintang menjadi lebih dekat.
Contoh lainnya adalah pensil akan terlihat patah jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah ya. Atau ikan dalam akuarium akan terlihat lebih dekat dan lebih besar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah kita dapat melihat bayangan kita ketika kita bercermin. Atau kita juga bisa melihat bayangan kita di air yang tenang dan jernih. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena air hujan yang terkena sinar matahari. Contoh lainnya adalah cakram warna yang jika diputar warnanya akan menjadi putih. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut ini adalah contoh alat optik, antara lain 1. Lup atau kaca pembesar atau biasa disebut juga dengan suryakanta, terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda kecil, misalkan tulisan di buku. Namun, pembesaran yang dilakukan lup sangat terbatas dalam memperbesar suatu benda. Lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua adalah kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cembung dan lensa cekung. Salah satu sifat lensa antara lain dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas apabila kita memakai kacamata. Ketiga adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga dapat melihat benda kecil dengan jelas. Anak-anak, itu tadi materi kita hari ini, yaitu tentang pemantulan cahaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.